Ya, salam para pemirsa channel Lentera Injil. Pada kesempatan ini saya tidak mengupload video presentasi saya, tetapi pada kesempatan ini saya mau mengupload sebuah seminar yang sangat memberkati saya, di mana saya juga ambil bagian di dalam seminar itu sebagai peserta yang cukup aktif, karena seminar itu sungguh sangat memberkati saya, yaitu seminar dari Romo Daniel Dwi Biantoro yang diselenggarakan oleh komunitas IKIM, ya, Komunitas Iman Kristen Indonesia Menjawab. Video ini sebenarnya membahas sesuatu yang menarik sekali, yaitu pertanyaan kenapa Tuhan izinkan Israel untuk memerangi bangsa-bangsa kanan, bahkan memunahkan mereka. Itu kan genosida. Ya, dalam pandangan budaya zaman sekarang dianggap itu kekejaman. Dan juga Romo juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang sering disalahpahami mengenai perang salib, ya, yang seringkali informasi yang kita dapatkan baik dari buku-buku sejarah yang kita terima di Indonesia maupun juga yang disampaikan guru-guru waktu sekolah di SD sampai SMA atau perguruan tinggi yang umum, seringkali informasinya salah. Dan di video ini akan diluruskan oleh Romo Daniel. Juga ada hal-hal yang berkaitan dengan kok gereja arus utama pada gereja mula-mula itu kok sepertinya menindas gereja-gereja lain yang bukan arus utama. Dan itu akan dijawab dengan luar biasa oleh Romo Daniel Dwi Biantoro. Silahkan para penonton boleh menyaksikan dengan baik agar diberkati dengan tayangan ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sehingga channel ini bisa semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa di hari yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama senior kita Romo Daniel dari Ketua dan pendiri GOI, Gereja Ortodok Indonesia. Ketua Umum juga. Ketua Umum, maaf. Gereja Ortodok Indonesia. Kita akan bincang-bincang, tapi sebelumnya minta kesediaannya Bapak Jeffrey Harimurti untuk membuka di dalam doa. Silakan Pak. Baik, saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu dari hamba-Mu yang Tuhan urapi, Bapak Romo Daniel Biantoro. Kiranya materi yang kami dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kami, menumbuhkan iman kami, bahkan pelayanan kami semakin efektif. Tuhan memberkati pula Romo Daniel yang menjadi narasumber kami ini. Engkau juga sertai lidah bibirnya, sehingga setiap apa yang diucapkannya sungguh dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hari. Dan saat ini kembali lagi bersama Romo Daniel Biantoro PhD, Ketua Umum Gereja Ortodok Indonesia. Kita sebelum ngobrol-ngobrol mengenai topik ini, topik kita cukup penting untuk kita ketahui, yaitu Tuhan sadis dalam Alkitab. Kenapa saya munculkan topik ini? Karena banyak sekali dari pihak Muslim terutama yang saya yakin tidak tahu menahu, tetapi hanya menelan mentah-mentah informasi dari para pengajarnya, atau mungkin hanya mencari pembenaran bahwa di Kristen Tuhannya juga sadis. Mereka suka ngutip-ngutip kisah-kisah peperangan di perjanjian lama ya, Romo. Nah, saat ini bersama Romo Daniel. Tapi sebelum kita membahas kepada topik, apa Gereja Ortodok Indonesia itu, Romo? Boleh dijelaskan? Karena beberapa masih ada yang belum jelas.
Apa itu gereja ortodoks? Jadi kalau kita berbicara tentang gereja ortodoks, kita kembali alih pada gereja mula-mula ya. Jadi sesudah para rasul meninggal, waktu itu gereja yang masih ajarannya satu, itu punya 3 pusat awalnya, yaitu yang 2 di timur, di Alexandria dan di Antioquia. Tadinya di Yerusalem, tapi waktu itu Yerusalem bisa digempur oleh Jenderal Titus, sehingga Yerusalem berhenti jadi kota, dan dinamakan kotanya disebut sebagai Aelia Capitolina. Tempat Allah dijadikan tempat penyembahan berhala, sehingga Yerusalem tidak lagi menjadi sehingga pindah ke di timur, wilayah timur tengah maksudnya, di Alexandria di Mesir, sama di Antioquia di Syria, lalu yang di barat itu di Roma. Dan akhirnya setelah pertobatan Konstantinus tahun 312, dia mendirikan ibu kota yang baru dari kerajaan, yaitu ibu kota Romawi sebelah timur, namanya ibu kota Bizantium. Nah, karena ibu kotanya ada baru sekarang, maka Bizantium juga menjadi pusat selanjutnya di dalam kekristenan waktu. Lalu Yerusalem dibangun kembali oleh ibunya Konstantinus, oleh permintaan ibunya Ratu Helena, sehingga Yerusalem menjadi kota lagi. Halo. Sehingga akhirnya di dalam konsil di tahun ketika Konstantinopel sudah jadi kota, akhirnya ada 5 pusat kekristenan, 4 di timur, yaitu Konstantinopel, di Alexandria di Mesir. Konstantinopel sekarang jadi nama kota di Turki, namanya Istanbul. Konstantinopel, lalu Turki, lalu Antioquia, dan Yerusalem. Itulah pusat kekristenan di sebelah timur. Di sebelah barat, pusat kekristenan itu di kota Roma. Nah, pada tahun antara gereja di barat yang berada di Roma dengan gereja di timur yang berada di 4 pusat ini, tetapi pada akhirnya tahun 1054 terjadi perpisahan. Gereja di barat itulah akhirnya disebut gereja Roma Katolik, gereja di timur itulah yang disebut sebagai gereja ortodoks. Lalu Islam muncul. Nah, gereja timur mendapat serangan-serangan dari pihak Islam berzaman itu, dan akhirnya wilayah-wilayah gereja timur ditaklukkan oleh tentara Islam, baik yang Arab, dan kemudian muncul Turki. Dan terakhir Raja Bizantium atau Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, sehingga gereja timur akhirnya mengalami keadaan di bawah kekuasaan agama Islam, ya. Sehingga pada tahun 1054 setelah gereja barat itu terpisah dari gereja timur, dari perpisahan, gereja barat mengalami perpisahannya lagi pada tahun 1517 ketika Pastor Martin Luther mengadakan protes kepada gereja barat yang berada di Roma, sehingga gereja barat mengalami perpecahan dengan munculnya reformasi Protestan. Dari reformasi Protestan ini, karena tidak mempunyai satu figur sebagai pemimpin pusat, akhirnya mengalami perpecahan, timbullah macam-macam yang namanya denominasi. Jadi kalau kita lihat di dalam gereja secara global, bukan hanya Protestan dan Katolik saja. Ya, karena yang datang ke sini oleh gereja dua-duanya dari barat, baik Katolik maupun Protestan dari barat. Mereka tidak tahu apa-apa tentang gereja timur, karena pada waktu terjadinya huru-hara perpecahan di gereja barat itu, gereja timur di bawah pemerintahan Islam, sehingga orang-orang Kristen barat tidak tahu menahu tentang masih ada gereja itu, meskipun di bawah tekanan kehidupan. Jadi kalau kita lihat secara global, gereja di dunia ini bukan hanya Protestan sama Katolik. Yang di barat memang Protestan sama Katolik, yang di timur itu gereja Protestan. Dan ini gereja tua, gitu, gereja dari zaman para rasul dulu. Nah, saya menemukan gereja ortodoks itu waktu saya kuliah di Korea. Singkatnya saja, saya mencari-cari akarnya gereja di ini gimana sih. Saya dulu karismatik kan. Saya kebingungan dengan begitu banyak masa ajaran. Akhirnya dari Korea saya pergi ke Yunani, melanjutkan kuliah saya. Dari Yunani saya ke Amerika, melanjutkan lagi kuliah saya. Akhirnya ditafsirkan. Dan saya kembali ke Indonesia pada tahun 1988, dan saya memulai karya untuk gereja ortodoks mulainya itu. Dan akhirnya tahun 1991, gereja ortodoks secara resmi diterima di dalam Departemen Agama. Ya, karena belum ada gereja ortodoks, tidak mungkin kami langsung menuntut berikan kami
Bimas Protestan, Bimas Ortodoks, tidak mungkin lah. Maka oleh pemerintah kami diletakkan di bawah Bimas Protestan. Kenapa? Karena Protestan mempunyai banyak sekali alirannya, jadi lebih mudah untuk menaruh kami di sana. Tapi Bimas Protestan tak tahu siapa kami. Kami adalah bukan bagian daripada gerakan reformasi, kami adalah gereja khotbah yang berasal dari Partai dulu. Nah itulah ceritanya. Jadi sejak tahun itulah gereja Ortodoks resmi sebagai lembaga gereja yang diakui oleh pemerintah di bawah Bapak. Terima kasih. Baik, perkembangannya sekarang sejauh mana, Romo? Di seluruh Indonesia. Kami punya cabang-cabang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di Jawa Barat ini, di Medan, di Manado, ada Romo Michael di situ, ya. Dan sampai besok. Iya, jadi berkembang pelan-pelan lah. Ya, kami tidak bisa mengatakan gereja Protestan Gandau yang datang sejak ratusan tahun, kami baru muncul ya, mungkin banyak orang nggak tahu, tapi kalau berbicara inilah gereja apa ya, kalau gereja nenek moyangnya gereja gitu, karena dari situlah muncul Kristen kan dari timur, bukan barat. Petrus bukan lahir di Roma, atau para rasul lahir di Eropa, mereka ya, nanti kita akan ngobrol lebih panjang lebar. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lebar lagi, Romo, tentang gereja timur. Banyak yang perlu tahu ya, bahwa ini adalah akarnya gereja sebetulnya. Bahkan ada pertanyaan saya, ada juga yang kegerakan kembali ke akar Ibrani, tetapi malah nggak seperti Ortodoks itu. Nah itu nanti, Romo. Kalau kami kembali ke akar Kristus. Itu dia. Ya. Betul. Baik, itu kita tahan dulu, Romo. Nanti kita ngobrol di lain waktu. Ya. Nah, kembali kepada topik Tuhan sadis dalam Alkitab. Prolog tadi saya sudah mengatakan kan banyak serangan sekali, terutama ya Muslim ngutip-ngutip ayat, Tuhan menyuruh tumpas habis, bukan hanya laki-laki, perempuan, bahkan sampai ternak-ternak pun suruh tumpas. Kenapa sedemikian rupa pada kala itu? Ini kan perjanjian lama. Gitu. Ya, sekarang kita melihat orang akhirnya menuduhkannya ke iman Kristen. Padahal waktu itu terjadi kekerasan lahir. Nah, kejadian sejarah itu kejadian pada bangsa Israel kuno yang Yesus Kristus sendiri belum lahir. Oleh karena itu kalau mengatakan itu tindakannya orang Kristen ya salah, itu bukan. Itu adalah orang Israel. Ya. Nah, untuk membaca perjanjian lama dan kaitannya dengan iman Kristen, pertama-tama kita harus lihat. Perjanjian lama itu oleh orang Kristen dilihatnya dari kacamata Kristus, bukan sebalik. Nanti kita lihat. Dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-8. Romo Michael bisa bantu? Ya. Matius pasal 7 ayat 18. Matius pasal berapa, Romo? 7 ayat 18. Matius pasal 7 ya, ayat 18. Ayat berapa, Romo? 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Sebentar, saya yang salah. Oke, saya lihat dalam Alkitab saya. Jadi ini kita lihat dalam Matius pasalnya yang bukan 7, pasalnya yang pasalnya yang ke-5, Pak. Pasalnya yang ke-5. Ayatnya? ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya bukan arti melakukan ulang, bukan. Menggenapinya itu adalah nubuat-nubuatnya itu yang dulu merupakan perjanjian, sekarang digenapi dalam Yesus. Yang dulu hanya janji-janji, yang dulu
kita membaca perjanjian lama, kacamatanya harus kacamata Yesus, karyanya, dan ajarannya. Kita baca juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang Kolose pasal 2 ayat 16. Kolose 2 ayat Mungkin 17 yang maksud. 17 ya. Ya, Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa 16 dan 17. 16 dan 17. Pak. Karena itu 16 dan janganlah 17. kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya toh? Jadi apa-apa yang ada dalam perjanjian lama, khususnya ini mengenai aturan-aturan perayaan, aturan makanan, aturan Sabat, dan semua itu, menurut ayat ini adalah bayang-bayang wujudnya dalam perjanjian lama. Dalam kitab perjanjian lama, terutama Taurat, itu ada paling tidak ada 4 bagian dari hukum, yaitu hukum yang bersifat ibadah, hukum yang bersifat moral, hukum yang bersifat perdata. Pidana dan perdata tidak berlaku bagi orang Kristen. Kenapa? Karena pidana dan perdata itu disesuaikan dengan keadaan bangsa Israel zaman itu, yang masih merupakan bangsa petani dan bangsa nomaden, yang kemudian menjadi bangsa berkerajaan. Tapi dasarnya bangsa petani dan bangsa nomaden dengan sistem masyarakat yang memang beda dengan masyarakatnya orang Kristen. Jadi kalau seandainya hukumnya Israel itu diterapkan begitu saja di dalam kehidupan orang Kristen, ya memang itu bukan untuk orang Kristen. Tidak akan pas. Itu adalah untuk orang Israel. Nah, dalam hal ini termasuk dalam hukum pidana ini adalah peperangan. Nah, kenapa ada peperangan? Ingat, bangsa Israel itu harus merebut tanah yang mereka berikan kepada mereka. Jadi tujuan peperangan itu bukan untuk menyebarkan agama. Tidak ada agama Yahudi disebarkan dengan cara peperangan, itu tidak ada. Peperangan itu terjadi karena mengambil tanah yang dijadikan kepada mereka itu. Nah, mengapa begitu? Ya, tanahnya sudah ada pemilik, sudah ada yang menempati. Bangsa Kanaan, bangsa Midian, bangsa macam-macam bangsa yang ada pada waktu itu. Nah, kenapa harus direbut? Ya, itulah kehidupan di zaman itu di wilayah Timur Tengah. Saling serang menyerang, saling ambil mengambil, ya. Ya memang cara kehidupannya begitu. Oleh karena itu hukumnya disesuaikan dengan hukum kehidupan pada zaman itu, ya. Nah karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang kecil, dan itu satu-satunya bangsa yang dipilih Allah, diberikan hukum yang sangat aneh dan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Hukum apa? Hukum moral, hukum kekudusan, dan perintah penyembah hanya ada satu Allah saja. Sementara bangsa-bangsa lain semua itu menyembah berhala, semua itu. Nah, kalau mereka masuk ke tanah itu dan mereka tidak dilindungi dengan hukum yang membuat mereka dapat bertahan, mereka akan diserang. Ini. Dan kalau mereka diserang dan tidak ada hukumnya untuk di mana mereka bertindak, ya mereka akan langsung dari itu bangsa Israel diizinkan untuk berperang, karena bangsa itu pada dasarnya satu sama lain bisa saling berperang gitu loh, bangsa-bangsa yang ada di situ. Nah, itu masalahnya sekarang. Halo? Halo, minta maaf itu di mute. Tolong co-host. Silakan Romo lanjut. Maaf, sebentar Romo. Romo perlu di-unmute lagi Romo. Silakan Romo di-unmute lagi. Ada tak klik tadi.
Ya, baik. Oke? Silakan. Ya. Dengar sudah? Silakan. Ya, sudah Romo, sudah bagus. Silakan. Ya, kalau dikatakan Allah dalam perjanjian lama itu saksi. Sebenarnya bangsa-bangsa itu yang saksi. Karena mereka bangsa-bangsa di sekitar situ itu saling bunuh-membunuh, saling rampok-merampok, saling merebut milik orang lain. Nah, kalau bangsa Israel harus mendapatkan tanahnya itu dan mereka tidak mengimbangi perbuatan bangsa-bangsa itu, mereka sudah musnah dulu-dulu. Sebab itu bangsanya modalnya seperti itu. Jadi itu hukum perang ya, Romo? Ya memang hukum perang. Karena bangsanya bangsa suka berperang gitu. Contohnya saja ceritanya Abraham. Bangsa itu saling perang satu sama lain dalam Kejadian 14. Dan mereka memang saling perang. Itu orang-orang yang suka berperang. Itu orang-orang Badui itu sukanya berperang. Mereka selalu mengadakan rahasia satu dengan yang lain. Bangsa yang lemah yang tidak bisa membela dirinya, ya udah akan dirampok habis-habisan. Nah, Israel juga harus diberi hukum yang tegas. Bagaimana itu untuk dapat masuk ke tanah itu? Ya rela untuk berperang. Nah, dalam perang entah kamu dibunuh atau kamu membunuh, itu kan namanya perang. Nah, mengapa sih? Mengapa? Terus pertanyaannya, kalau gitu Allah sadis dong. Dan perintahnya harus membunuh anak-anak, harus membunuh perempuan. Ini loh. Bangsa yang ditaklukkan Israel di tanah itu bukan bangsa Indonesia. Itu bangsa yang secara moral korup, rusak, dan tidak bermoral. Makanya dikatakan, di dalam Imamat yang ke-20, kita baca begini. Imamat ke-20 ayat yang ke atau mulai ayat mulai 20, pasal 20 ayatnya sah. Imamat 20. Silakan Romo Michael. Ayat 1 sampai ayat 3. Imamat 20 ayat 1 sampai 3. Tuhan 20 ayat 20 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Ayat 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ya, coba ini salah satu ini. Ini apa sih artinya menyerahkan kepada Molok? Molok itu dewa sesembahan bangsa di mana orang Israel masuk. Persembahannya kepada dewa ini bukan hanya berwujud binatang. Anaknya sendiri disembelih, dibakar, dipersembahkan kepada Molok. Ini orang bermoral enggak? Kalau bangsa ada orang kayak begini hidup di negara Indonesia, kira-kira diapakan oleh pemerintah? Dengar nggak? Saya minta tanya, tolong ditanggapi. Tolong kalau kalau ada orang melakukan ibadah seperti ini, anaknya diserahkan kepada jiwanya, dipersembahkan. Romo, ya tentu ini adalah perbuatan pidana yang sangat keji ya, dan ini sangat berat hukumnya. Romo Daniel, hilang suaranya. Sebentar. Halo Romo Daniel. Ya, tampaknya Romo ada masalah sinyal. Silakan Romo. Barangkali Romo
videonya dimatikan saja karena tampaknya sinyal di tempatnya Romo ini agak berat. Betul. Sebentar saudara ya. Halo Romo. Oh, beliau hilang. Shalom Romo. Halo. Ya, ini dia baru masuk. Silakan Romo. Kembali kepada ayat tadi, ya, mengapa sih bangsa? Ternyata bangsa yang ke dalam tanahnya orang Israel masuk itu bukan bangsa yang tidak berdosa, bangsa yang innocent, bukan. Makanya dikatakan dalam pasal 20 ini, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, layak dihukum mati. Apa artinya menyerahkan anak pada Molok? Dijadikan korban, dibunuh kayak binatang. Nah, coba kalau ada agama semacam ini di Indonesia, apa orang Indonesia setuju bahwa ini orang baik? Bagaimana kira-kira? Ya, ya. Pasti tidak. Pasti tidak. Ini orang jahat. Dan ini bukan perorangan, ini budaya seluruh bangsa itu, gitu loh. Kalau mereka menyembah Molok, mereka juga mengorbankan anaknya di dalam api di depan Molok. Ini kriminal, gitu loh. Bangsa ini bangsa kriminal. Nah, siapa yang akan menghukum bangsa seperti ini? Karena mereka yang berkuasa. Bangsa barbar ya. Tuhan menggunakan bangsa Israel. Ya, ini bangsa barbar, bukan hanya itu saja. Coba, ini yang kita baca lagi ini perbuatan dari bangsa-bangsa ini. Kita baca ayat, coba kita baca ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jadi mereka hidupnya dari perdukunan, ramalan, ya toh, arwah-arwah, ya. Terus, yakni katakan orang yang berpaling kepada arwah, yang berzina dengan bertanya pada mereka, aku sendiri akan menentang orang, ya toh. Terus, ya. Halo? aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan di tengah-tengah bangsanya. Ayat 7. Maka kamu harus mengutuk. Iya. Nah, cara Tuhan melenyapkan itu menggunakan bangsa Israel. Sehingga sekaligus bangsa Israel menjadi tangan Tuhan untuk menghukum kejahatan bangsa ini, tetapi juga sekaligus untuk mereka menerima yang dijanjikan Tuhan tanah itu. Ya, apalagi coba kita baca dalam ayat yang ini kehidupan bangsa itu yang orang Israel dilarang untuk mengikutinya. Ayat 9 kita baca. Ayat 9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya pas layak dihukum mati. Ya. Mengutuki ayahnya dan ibunya tidak ada hormat pada orang. Ya, ayat 10. Berzina. Ayat 11. Tidur dengan istri ayahnya, maksudnya tidur dengan ibu tirinya. 12. Tidur dengan menantunya perempuan. 13. Lelaki tidur dengan laki-laki. 14. Lelaki mengawini anaknya dan ibunya sekaligus, anak perempuan dan ibunya sekaligus. Ya toh? Lalu 15. Melakukan hubungan dengan binatang. Laki-lakinya dan perempuannya. Ya. Dan seterusnya. Berarti secara moralnya rusak sekali bangsa ini gitu. Dan secara belas saja tidak ada anaknya saja disembelih. Loh, apa bangsa kayak di sini dibiarkan? Dan bukan hanya itu saja, karena kekejian inilah makanya Allah ini marah pada bangsa ini. Kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-18. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 12. Ulangan 18 ayat 9.
apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ayat 10. Ya, itu betul Tuhan. Ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan ke dalam api, ataupun seorang yang menjadi korban. Korban di dalam api, terus? Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat 11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh, peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. 15. Jadi bangsa ini seluruhnya agamanya agama rusak, moralnya moral bejat, tidak punya belas kasihan, anaknya sendiri dibakar, dipersembahkan kepada Molok. Dan juga mereka dalam ibadahnya itu ada pelaturan bakti namanya. Ya kalau di Indonesia kayak di Gunung Muput di Solo itu. Kalau orang mau cari pesugihan, harus mengadakan hubungan seksual dengan orang yang dikenal di situ. Sebagai syarat untuk mendapat dijawab sama entah siapa yang ada di situ. Nah mereka juga gitu. Di dalam persembahan mereka kepada Molok, Baal, Molok, Astaret. Mereka ada pelatur-pelatur bakti yang coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-22 sebentar ya. 23 ayat 17-18. Ulangan 23 ayat 17 dan 18. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur. Janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. 23, ayat 18. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, berarti di luar Israel mereka melakukan itu. Dibully mereka. Orang perempuan yang memang tinggal di situ melakukan perzinahan di situ sebagai sarana menyembah dewa dan dibayar. Karena disebut pelacur bakti. Terus dan di antara anak laki-laki Israel janganlah ada semburit bakti. Yaitu ganti ya di situ. Kalau perempuannya tidak ada, laki-laki yang berfungsi sebagai perempuan untuk dibayar untuk melakukan hubungan seksual bagi sarana menyembah dewa. Nah, coba setelah kita mengetahui latar belakang keagamaan dan moral dari bangsa ini, dapatkah kita mengatakan itu bangsa yang tanpa salah yang diserang Israel? Kalau orang-orang kayak begini hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, apa kira-kira pemerintah akan mengizinkan orang menyembah agamanya, anaknya dibunuh, anaknya dibakar, dipersembahkan pada dewa? Kira-kira gimana? Dan orang yang membela orang semacam ini harus dipertanyakan. Anaknya di seluruh yang melakukan semua kok ya, perempuannya yang melakukan, anak-anaknya juga melakukan, jadi pelacur bakti, bapaknya yang melakukan.
Siapa yang harus dihukum kalau gitu? Ya semua yang harus dihukum. Nah itulah sebabnya Israel dipakai oleh Tuhan menghalau mereka, menghukum mereka akibat keagamaan mereka yang betul-betul tidak bermoral, penuh kejahatan, kadang mengandung pembunuhan, ya toh? Dan ibadah mereka itu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh seperti itu. Oleh karena itu, ini merupakan Tuhan yang diajarkan Alkitab, tapi Tuhan yang maha suci, yang tidak bisa melihat dosa. Lah ini seluruh bangsa hidupnya dosa kayak gitu, masa dibiarkan. Romo, Ya, apa tidak ada cara lain yang bagi kita kok sepertinya sadis begitu cara Tuhan? ada cara lain. Emangnya siapa ya? Pada zaman itu memang sudah muncul nabi, muncul penginjil. Enggak. Dan itu pun bukan karena Israel itu wah berarti bangsa yang dipilih untuk seenak-enaknya bunuh orang. Enggak, kalau mereka berdosa pun mereka akan diperlakukan yang sama oleh Tuhan. Jadi masalahnya bukan ini rasisme, bukan ini genosida, bukan ini penghukuman atas tindakan moral yang jahat, yang itu juga berlaku bagi Israel. Israel juga diancam. Coba baca Ulangan 28. Nah, Ulangan pasal 28 ayat 15. Jikalau Israel juga murtad menyembah dewa-dewa seperti mereka dan melakukan hal-hal yang sama, dan ternyata memang terjadi, Raja Manase melakukan itu, Raja Yehu melakukan itu, beberapa raja Israel ternyata melakukan pemurtadan, dipengaruhi oleh agama Kanaan ini, menyembah dewa Baal dan macam-macam. Dan kalau mereka melakukan itu, coba apa yang menjadi ancaman? Ya, kita baca Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, ini untuk orang Israel. Jadi bukan orang Israel seenak-enaknya lalu berbuat jahat pada orang lain. Orang Israel pun kalau berbuat yang sama akan dikutuk. Jadi tidak ada bedanya. Ini masalahnya bukan Israel atau non-Israel. Ini masalahnya dosa dan kesucian. Ketika orang Israel melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa lain, mereka tidak kena kutuk. Apa kutuknya? Ayat yang ke-16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat nadonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan ternak kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Itu kan? Bahkan yang disebut bangsa pilihan pun, kalau berbuat yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa penyembah berhala dengan hidup yang tidak bermoral, dikatakan engkau akan punah dan binasa. Nah, kita baca lagi. Ya, ayat 1. Tuhan akan melakukan penyakit sampar kepadamu sampai dihapuskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk kehidupannya. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam, kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan, abu, dan debu ke atas tanahmu, dan seterusnya. Ayat 25. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau keluar, menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga akan menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Apa ini juga tidak sadis? Tapi ini bukan sadis karena Tuhan perintahkan, ya karena dosa. Nah, pada waktu Israel masuk, bangsa yang mengenal Tuhan itu nggak ada.
hanya Israel. Dan Israel itu dipilih untuk taat kepada Tuhan. Salah satunya menghilangkan tindakan-tindakan jahat pada bangsa yang ada itu, dan juga kalau sampai mereka melakukan yang sama, mereka juga akan dihukum gitu loh. Jadi ini bukan masalah pilih kasih Tuhan kasih, enggak, itulah sifat daripada pengadilan Tuhan terhadap dosa yang keji. Ini Israel. Nah, selanjutnya. Apakah ini kena kepada orang Kristen? Enggak. Kristus datang menggenapi hukum moralnya Israel. Contohnya apa? Coba kita lihat. Di dalam Matius pasal 5. Di mana Kristus mengangkat derajat moral Israel itu pada derajat yang sangat tinggi. Coba kita baca Matius pasal 5. Matius pasal yang kelima kita baca. Ayatnya yang ke Matius 5 ayat 21-22. Matius pasal 5 ayat 21 dan ayat 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada 21-22. Ya, Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ajaran Yesus ini mengangkat moral manusia setinggi. Bukan saja Yesus tidak memerintahkan perang, membunuh pun dilarang. Bukan saja membunuh dilarang, marah pun harus dihukum. Mengapa? Karena kemarahan ini. Kalau kita sudah marah, kita benci, kita akhirnya kita melakukan pertama, kita menyerang secara verbal, kafir. Jadi itu rasa benci, itu rasa marah. Lalu dari serang menyerang secara verbal, nanti menyerang secara fisik, dihantam orangnya, dilempari batu orangnya misalnya, dan akhirnya dibunuh orangnya. Oleh karena itu ajaran Yesus ini bukan hanya berbicara secara hukum bentuk luarnya saja. Yesus berbicara dari akarnya. Pembunuhan terjadi karena kemarahan, karena kebencian. Maka kalau begitu, jangan kamu marah. Sumbernya pembunuhan dari sana. Loh, kalau Kristus saja melarang hati kemarahan itu dimunculkan sehingga tidak menimbulkan pembunuhan, tentulah Kristus tidak akan memberikan perintah bagi orang Kristen untuk melakukan seperti yang dilakukan orang Israel dalam memerangi orang-orang Kanaan. Sama, orang Kristen itu bukan orang yang dijanjikan untuk merebut tanah manapun. Jadi nggak perlu perang. Yang dijanjikan Israel, baru merebut. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen tidak diperintahkan untuk mengangkat pedang menyerang siapapun. Jangankan memegang pedang. Orang marah saja tidak boleh. Jadi kalau begitu, kalau mau melihat perjanjian lama, lalu itu dituduhkan pada orang Kristen, Anda keliru. Sebab moralitas Kristen sangat tinggi. Itu terjadi karena bangsa Israel itu masih bangsa nomaden yang harus menghadapi suku-suku Badui yang di padang pasir, yang tidak punya aturan moral, adanya cuma perang, mana yang lebih kuat, ya itu yang menang gitu loh. Nah, kalau Israel tidak diberi hukum untuk melakukan pembelaan diri
dan sekaligus menyerang untuk melakukan hukuman Tuhan atas kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu, bangsa Israel akan musnah dan akhirnya penyembahan akan satu Allah itu akan hilang. Tidak lagi penyembah satu Allah. Kalau Israel hilang. Yang lebih penting, Mesias tidak akan datang. Dan kalau Mesias tidak datang, maka tidak akan ada keselamatan di sini. Jadi kalau gitu kita harus melihat bahwa ajaran Kristen Wahyu itu bersifat progresif. Tak semuanya langsung itu, semuanya langsung diberi hukum seperti di dalam khotbah di bukit itu nggak bisa, belum mampu bangsa Israel waktu itu, maka pelan-pelan dituntun ya. Diberi hukum ini harus menghadapi orang-orang Badui ini yang memang hidupnya seperti itu, penuh peperangan. Mereka harus diberi persediaan juga. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka diingatkan, kalau kamu melakukan seperti mereka, kamu juga akan dihukum. Berarti kalau begini bukan masalahnya ras diskriminasi, bukan pula masalahnya genosida, ini masalah adalah Allah yang kudus berhadapan dengan bangsa, seluruh bangsa yang hidup secara tidak bermoral itu, dan termasuk Israel. Kalau mereka juga hidup tidak bermoral dan hidup jahat seperti itu, mereka juga diancam akan dimusnahkan. Nah itu Ya, Romo. tidak ada dalam gimana? Ya, ini luar biasa. Saya sendiri diberkati sekali. Ya, Romo, bisa dengar suara saya, Romo? Halo? Ya. Ya, ini saya sangat terbuka, dibuka sekali dan sangat diberkati sekali. Dan ini patut diketahui oleh banyak khalayak ramai ya. Tetapi seringkali Kristen itu orang-orang luar Kristen mempermasalahkan dengan adanya perang salib. Itu menjadi stigma yang buruk terhadap kekristenan. Aduh, suaranya hilang. Suaranya hilang. Ya, halo Romo. Romo, bisa dengar? Ya. Jadi ini langsung saja kepada poinnya. Ya. Tetapi seringkali ada masalah perang salib ini menjadi stigma yang buruk terhadap orang Kristen, terutama pandangan buruk dari non-Kristen itu. Bagaimana pandangan Romo? Dianggap sebagai perang agama. Perang salib itu reaksi terhadap jihad. Perang salib itu reaksi terhadap jihad. Sebelumnya daerah-daerah Kristen ditaklukkan oleh jihad. Dan orang Kristen merasa wilayahnya itu harus diambil alih kembali, terutama setelah Turki waktu itu mengalahkan wilayah-wilayah dari Gereja Timur. Dan banyak orang-orang yang Gereja Timur itu tidak bisa melakukan ziarah ke Yerusalem. Mereka merasa kami kok dihalangi di tanah kami sendiri. Akhirnya Gereja Timur yang berpusat di Konstantinopel minta tolong kepada Gereja Barat. Ini loh wilayah kami direbut sama orang-orang ini gitu loh. Kami tidak boleh melakukan, kami tidak boleh mengharapkan ziarah ke Tanah Suci. Bantulah kami. Kami ini sudah banyak mengalami kesulitan ini. Dari selatan diserang Arab, dari timur diserang Turki, dari utara diserang Bulgaria, dan lain-lain. Dan akhirnya Paus Urbanus, waktu itu yang menjadi Paus di Gereja Barat, baiklah kalau gitu kami bantu. Nah, itu awalnya. Akhirnya Paus Urbanus menggerakkan orang Kristen Barat untuk melakukan peperangan, tujuannya merebut tanahnya orang Kristen kembali. Bukan agresi, bukan. Nah ini biasanya itu hanya berat sebelah gitu. Harus kita lihat dua-duanya saudara. Nah, ya memang pada akhirnya, tahu nggak? Ketika perang salib ini, ketika mereka gagal mengalahkan wilayah-wilayah itu, yang diserang orang Kristen sendiri. Tanah ya bukan salahnya si Paus, salahnya dari orang-orang tentara salib, orang-orang Genoa ini yang setelah merasa mendapatkan wilayah, karena katanya tadinya janjinya diberikan kepada orang Kristen Timur, ternyata enggak.
Nah, akhirnya kelihatannya peperangannya malah bukan dengan seluruh umat Kristen, hanya dengan umat Kristen Barat saja. Orang Kristen Timur, orang Kristen Ortodok ikut menjadi korban pada waktu perang salib ini. Ini orang harus tahu gitu loh. Seolah-olah ini perang antara Kristen dan Islam, ya ini sebenarnya ini adalah kekuatan Barat melawan kekuatan yang baru muncul di Timur gitu. Karena gereja Timur juga ikut menjadi korban pada waktu perang salib ini gitu. Ya namanya perang ya. Namanya perang ya siapa saja yang menghalangi di depan matanya ya akan diserang gitu kan. Gitu. Jadi kalau mau berbicara tentang perang salib ya jangan hanya melihat satu pihak lah. Perang salib tidak akan muncul kalau tidak ada penaklukan-penaklukan di wilayah timur sebelumnya. Perang salib tidak akan terjadi kalau tidak ada penaklukan-penaklukan itu, gitu loh. Nah, sering orang hanya melihat perang salibnya saja. Ya, meskipun gereja timur tidak ikut dan malah ikut menderita bersama orang Muslim waktu itu pada waktu perang salib itu, tapi akhirnya ini tidak diperhitungkan gitu loh. Dihitungnya gereja orang Kristen yang salah enggak, ini kekuatan Barat melawan kekuatan Timur, bukan Islam dan Kristen. Ya, karena banyak sekali ini pelintiran sampai sekarang tuh dianggap sebagai kayak perang agama gitu. Bukan, itu perang perebutan wilayah. Ya. Wilayah gereja Timur yang tadinya direbut oleh kekuatan baru ini, nah gereja Timur akhirnya minta tolong Barat ambil di Timurnya ikut ditindas juga bersama-sama dengan orang Islamnya gitu loh. Jadi kalau dikatakan perang agama, kalau perang agama kenapa gereja Timur juga ditindas? Ini para perang. Dan ada akibat mesti ada sebabnya. Tidak mungkin perang tiba-tiba orang mengadakan perang salib kalau tidak ada penyebabnya. Ya. Baik Romo, sudah ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan Romo. Kita akan buka pertanyaan. Di ruang pertanyaan ada Willy Ismail, silahkan. Mari, langsung saja. Willy Ismail, setelah itu nanti Andili dan Apologet. Silahkan Willy Ismail dulu. Langsung. Permisi Romo. Ya, bagaimana Willy? Apa kabar? Lama nggak ketemu. Ya, selamat sore Romo. Saya mau menanyakan ayat-ayat yang 1 Samuel 15 sampai 23. Sama Samuel 15, 32 sampai 33. Baca aja, apa videonya? Mengenai bayi-bayi dan anak-anak yang sudah menyusu, mengapa harus dibunuh padahal mereka tidak bersalah. Terus lembu. Ya, itu pada zaman itu kemurnian bangsa itu sangat dijaga. Orang Israel tidak mau ada orang lain masuk dalam. Ingat, ini zamannya bukan zaman kita loh ya. Itu zaman yang masih, ya kalau kita kata tanda kutip primitif gitu loh ya, tanda kutip. Jadi jangan melihatnya dari kacamata kita. Bagi mereka, kemurnian bangsa itu harus dijaga. Nah ini kalau anak-anak ini ikut dimasukkan ke Israel dananya tidak murni lagi. Orang kawin sama orang yang bukan Israel saja disuruh cerai kok Pak Ijam zamannya Nehemia dan Ezra. Nah bagi orang Israel kemurnian darah keturunan Abraham itu penting. Sehingga kalau mereka melakukan itu, kita harus lihat cara pikir mereka, cara pandang mereka mengenai kemurnian ras. Ya? Baik. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ya, kemurnian ras. Dan karena waktu itu bangsa Israel sampai sekarang loh. Ya. Orang itu merasa harus murni dari Abraham. Ya. Dan ya waktu itu menghadapi bangsa barbar yang memang tidak ada cara lain kecuali ditumpas ya. Sekarang Andili, silahkan Pak Andili. Ya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Iya. Romo, ada yang mau saya tanyakan ini Romo. Ya, halo. Kan? Nah, jadi kalau melanjuti yang tadi itu Romo, kalau nggak salah tadi itu Bizantium ya Romo ya, itu kan sesama bangsa yang mengenal Allah, gereja Barat menyerang gereja Timur. Nah itu bagaimana Romo? Yang akhirnya Bizantium kalau nggak salah jatuh ke Ottoman ya.
Ya, itu efek dari politik. Jadi tadinya pada awalnya ketika Paus Urbanus mencanangkan perang salib itu sama sekali tidak ada pikiran nyerang dari gereja timur, enggak. Tujuannya adalah untuk membantu gereja timur. Awalnya kan gitu. Akhirnya di tengah perjalanan, ya siapa sih yang bisa mengendalikan Paus tinggal di rumah, mereka datang ke timur, siapa? Ya akhirnya tentaranya wild gitu istilahnya. Melakukan maunya, malahan ketika Konstantinopel direbut oleh tentara salib ini, Paus Urbanus marah-marah waktu itu. Sangat marah. Kenapa kamu lakukan itu gitu? Nah, berarti kalau ini bukan polisi tujuan awal daripada perang salib itu untuk menyerang sesama Kristen. Itu efek daripada di lapangan. Gitu. Jadi kalau efek ya jangan dijadikan itu menjadi esensi perang salib yang dilakukan orang gereja barat juga. Enggak. Efek daripada peperangan. Ya. Sudah Dili? Sudah ya? Baik. Baik, langsung ke Pak Jeffrey Harimurti. Ya, Romo. Saya mau tanya ini Ya, dari informasi yang saya dapatkan, setiap selesai konsili, mesti itu kemudian ada pihak yang keluar dari gereja Rus utama, lalu gereja yang utama itu kemudian sadar terus kemudian menindas, memerangi pihak-pihak yang keluar dari konsili itu. Bagaimana itu, Romo? Betul atau tidak itu ya? Maksudnya gimana? Kasih. Contohnya apa? Misalnya Contohnya apa? konsili, kan kemudian kan konsili keberapa itu ya, yang kemudian ada gereja Koptik terpisah sendiri, lalu gereja-gereja yang di Syria atau Persia juga memisahkan diri lagi. Yang saya baca itu kemudian gereja-gereja yang Malekit itu kemudian menindas gereja-gereja yang memisahkan diri itu. Gimana itu, Romo? Betul atau tidak itu ya? Sebenarnya bukan gereja yang menindas. Yang menindas adalah pemerintah waktu itu yang pemerintah Romawi. Karena mengapa ditindas? Bukan karena apa-apa. Karena pemerintah tidak mau kehilangan wilayahnya. Contohnya Indonesia saja. Ketika Timur mau lepas dari kita, setuju nggak ditawar? Dan akhirnya mereka lepas. Apa yang terjadi? Perang kan Indonesia dengan Timur? Karena apa? Pemerintah tidak mau kehilangan wilayahnya, sama aja zaman dulu sampai sekarang. Oh, jadi karena pada waktu itu daerah Mesir, gimana? Sebenarnya Romawi sebenarnya yang tidak ingin ada perpecah itu kemudian ditindas ya? Iya, itu pemerintahan, bukan gereja sebenarnya. Ya pada akhirnya karena gereja itu pada akhirnya tinggalnya dalam pemerintahan itu, ya mereka tidak akhirnya mau apa gitu loh. Terjadi gitu. Jadi kita harus melihat ini campur tangan kekuatan politik di mana kita di Indonesia saja. Ya, kita membangun gereja karena sini dipersulit. Siapa yang mempersulit gitu kan? Pemerintah. Ya kan? Ya karena kita hidup di Indonesia ini hukumnya kayak gitu. Nah, orang Kristen waktu juga gitu karena hukumnya ada pemerintah. Gereja kalau nggak gitu pemerintah ya akan ditekan juga, gitu kan? Karena anggota gereja adalah warga dari negara itu, gitu kan? Sehingga kalau terjadi demikian, kita harus membedakan antara tindakan politik dari pemerintah dan polisi dari kebijakan gereja, itu harus dibedakan. Dan pemerintah waktu itu tidak mau Mesir lepas. Karena apa? Mesir itu gudangnya gandum dari kerajaan Bizantium, gitu loh. Kalau sampai Mesir itu lepas dari tangan mereka, gandumnya hilang, nanti logistiknya tidak ada, gitu loh. Jadi bukan hanya perhitungan masalah keagamaan, perhitungan ekonomi, perhitungan politik, gitu. Di dalam ini, ya. Jelas ya? Iya. Baik, jadi memang pentingnya kita itu melihat dengan sudut pandang sejarah yang valid ya, Romo ya, untuk menanggapi segala sesuatu. Itulah saya selalu katakan, apa kata Bung Karno, jas merah, jangan lupa sejarah. Orang Kristen nggak peduli, pokoknya Roh Kudus sebagai sejarah. Emangnya Roh Kudus tidak bekerja dalam sejarah, tidak menuntun sejarah. Ya. Ya kan? Baru kita yang bisa tahu kitab suci.
Ya. 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 Terus, Baik, selanjutnya apologet, silahkan. Bagi Anda yang akan bertanya, mohon raise hand dulu ya. Silahkan, apologet. Salam. Romo. Halo. Maaf ya. Ya. Ya, mengenai kritikan dari Muslim itu, saya kira kan mereka tuh mau mencari pembenaran atas kekejaman dari nabinya gitu. Padahal motivasinya kan berbeda. Kalau tadi yang jelaskan Romo itu memang ada pemurnian. Sebab saya pernah membaca, kalau di zamannya Nuh saja yang tidak berbuat kejahatan punya keluarga dia, bayangkan 6.000 tahun kemudian sekarang ini kalau tidak dibasmi Tuhan semua, itu semua rencana Tuhan Anak-anaknya jadi pelacur bakti semua tuh nanti, mau begitu. efek multiplier. Bayinya jadi sate goreng itu nanti. Ya, jadi ada multiplier kejahatan yang Tuhan sudah lihat itu akan menghalangi rencananya. Karena sebetulnya peperangan rohani ini adalah sudah dimulai dari Taman Eden. Iblis akan selalu menghalangi supaya Mesias itu tidak muncul. Nah, itu satu. Itu dalam perjanjian lama baru peperangan itu bukan peperangan fisik, karena perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Jadi oleh karena itu kalau kita pun ada jihad, itu jihad ke dalam, melawan diri kita sendiri, mematikan diri kita sendiri. Kita keluar enggak. Coba baca Kolose 3:5. Kolose 3:5. Tahu baca kan? Kolose 3:5. Romo Michael, Kolose 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayatnya 5. Share screen, Romo. Ya. Kolose ayat 5. Karena itu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Karena itu matikanlah itu loh. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itulah yang penting kata-kata ini. Dalam dirimu. Pertanyaan saya, saya ada pertanyaan. Kalau inkuisi kita memang disuruh mematikan, membunuh, tapi yang dibunuh bukan orang lain. Yang dibunuh saya masih ada pertanyaan, Romo. Yang dibunuh adalah nafsu dalam diri sendiri. Itu jihadnya orang Kristen. Ya, kita ada jihad, ada membunuh, tapi bukan bunuh orang gitu loh. Dalam perang, bukan. Kita membunuh hawa nafsu kita sendiri yang disebutkan. Saya masih ada pertanyaan, Romo. Mari Pak. Itu inkuisisi dari Katolik itu kan sebetulnya menurut saya tidak alkitabiah, Romo. Ya memang tidak. Dan gereja Katolik juga sudah minta maaf dong. Kita minta maaf kesalahan gereja waktu itu. Ya. Di mana sudah minta maaf. Gereja Timur tidak pernah ada inkuisisi, tidak ada. Gereja Timur tidak pernah melakukan itu. Itu lembaran apa itu inkuisisi, Pak? Inkuisisi itu pengejaran kepada dukun-dukun dan kaum hujat yang dianggap melanggar ajaran gereja Roma Katolik waktu itu. Ya, waktu itu kejam sekali ya, banyak ini sudah difilmkan juga. Ya, ada segede ya, dibesarkan enggak juga. Ya, tapi ada gitu. Ada ya. Baik, tapi orang membesar-besarkan gitu. Cuman enggak. Di dalam perjanjian baru juga kita disuruh perang dan pakai pedang. Halo? Ya, tapi dalam perjanjian mana disuruh perang dan pakai pedang, loh. Ya. Pedang roh, Pak. Iya, betul. Lawan roh di angkasa dan pedang roh. Kita pakai pedang, tapi pedangnya pedang roh ya, mana gitu loh. Oke, terima kasih. Nah, yang dengerin ini jangan pelintir-pelintir ya, tuh pakai pedang gitu. Saya kadang-kadang ilmu ngawurologia itu, menafsirkan analogi, menafsirkan perumpamaan itu sembarangan. Baik, selanjutnya Ios. Iya, makanya kalau baca Alkitab hati-hati. Ya, nggak boleh comot ayat lalu tafsirkan seenak itu tidak boleh. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya Ios Elroy Sujabat. Metodenya, ya. Silakan.
Mari Saudara Roy dari Medan. Apa kabar? Shalom Romo, kabar baik. Baik Romo, berkaitan, iya, berkaitan dengan kitab Perjanjian Lama, bagaimana prinsip-prinsip kita menafsirkan setiap peristiwa yang ada di kitab Perjanjian Lama? Apakah kita hanya apakah penafsiran secara alegoris terhadap peristiwa pembantaian orang-orang non-Israel ini bisa kita terapkan? Atau ada prinsip-prinsip penafsiran lain? Kita harus bersifat kejam terhadap setan, itu maksudnya. Oleh karena itu di dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, ketika berbicara setan, diumpamakan orang-orang Kanaan, diumpamakan orang-orang Amalek, harus kejam, sebagaimana Israel zaman dulu kejam terhadap Amalek dan dibunuh, kita pun harus kejam kepada hawa nafsu dan kepada setan-setan yang melawan kita, gitu akhirnya. Jadi tidak pernah itu ditafsirkan secara literal, kalau gitu kita harus perang, gitu, harus kita bunuh orang sekitar kita, tidak ada itu dalam ajaran Injil, gitu. Ya. Oh, berarti kita seumat Perjanjian Baru memandangnya seperti itu ya Romo ya, terhadap peristiwa yang kita Perjanjian Lama ya. Iya, sebagaimana Kristus mengalahkan iblis tanpa pedang, kita lawan tapi bukan pedang. Musuh kita bukan lawan kita itu bukan manusia, lawan kita itu iblis, ya tak? Yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu, gitu kan? Baik. Lawanmu si iblis, ya tak? Ya. Lalu pada batasan mana orang Kristen angkat senjata, Romo? Sejauh kalau dia melakukan bukan tujuan pribadi, kalau dia menjadi alatnya negara di dalam Roma pasal 13. Sebab kalau orang Kristen pasif semua, negaranya dijajah musuh, siapa yang membela? Orang Kristen juga harus bertanggung jawab pada negaranya, pada bangsanya. Jadi ini yang dikatakan kita tidak membalas itu kesalahan pribadi, bukan tugas sosial, bukan tugas sebagai bangsa. Kalau tugas sebagai bangsa ya kita mengikuti aturan apa dalam negara ini. Kalau seandainya negara kita punya wajib militer, ya ikut semua anak muda-muda kita wajib militer dan supaya mempunyai rasa patriotisme yang tinggi, gitu loh. Coba kita baca dalam Roma pasal 13. Ya. Roma pasal yang ke-13 kita baca demikian. Kita baca pasal 13 ayatnya 4. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah itu untuk tujuan kebaikan. Pemerintah menyandang pedang, pedangnya ada 3. Pedang eksekutif, pedang yudikatif, pedang apa satunya lagi? Hah? Ya. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Itulah pedangnya pemerintah. Politika itu loh, itu pedangnya pemerintah. Nah, ya makanya harus ada yang menjalankan pedangnya pemerintah ini. Ya, kalau kita orang Kristen, seandainya pemerintah dalam keadaan negara dalam keadaan genting, diserang musuh, kita diam, kita orang tidak bertanggung jawab sebagai warga. Nah, pada waktu kita ikut perang, itu bukan karena kita benci secara pribadi, tetapi kita menjadi pedangnya pemerintah untuk menegakkan kebaikan, gitu loh.
untuk menghukum kejahatan. Jadi sekarang tinggal gimananya gitu. Dan kalau memang namanya perang membunuh, lalu gimana kalau saya ya minta maaf, minta ampun kepada Tuhan karena tak melakukan itu. Tapi secara pribadi ya, tapi secara tugas sebagai warga negara untuk membela negaranya, orang Kristen tidak boleh tinggal di belakang. Orang Kristen harus juga ikut ambil bagian di dalam membela negara. Baik. Sudah ya? Iya, Romo. Romo sebentar lagi akan ada ini pelayanan lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ya. Boleh, Romo? Iya. Habis ini Romo. Ya, tinggal satu pertanyaan, betul. Baik, Romo. Baik. Bagaimana cara orang sederhana yang tidak berlatar teologi ya mempelajari dan memandang perjanjian lama secara tepat supaya nggak digebiah uyah, nggak digeneralisir dan nggak ditelan mentah-mentah, Romo? Perjanjian lama itu hanya seperti surat janji pacaran itu ya. Aku nanti datang hari Kamis. Gitu. Nah setelah yang pacaran itu datang, apa suratnya yang ditiru nih? Apa suratnya diajak nonton bioskop? Enggak kan? Ya orangnya. Sebenarnya perjanjian lama itu adalah merupakan janji, penggenapannya adalah Kristus. Nah, apa-apa seperti itu, ya iyalah. Kenapa kalau kita tidak tahu perjanjian lama, kita tidak tahu bahwa Kristus pernah dijanjikan gitu loh. Dan akhirnya itu memperkaya kita. Oh begitu rupanya. Kristus datang bukan tiba-tiba. Karena ada orang ngaku nabi, ngaku ini, ngaku itu, tapi tidak ada nubuat sebelumnya, gitu loh. Ngangkat-ngangkat diri sendiri, gitu. Kristus kan tidak. Dan dengan melihat perjanjian lama, kita melihat, oh ternyata di sana. Dan prinsip-prinsip moral perjanjian lama itu masih berlaku, makanya Kristus kan tetap menekankan, lakukan semua perintah Allah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu kan masih. Prinsip moral, hukum moral masih berlaku. Memang hukum ritualnya sudah digenapi di dalam karya Kristus, kematian dan kebangkitannya, dan hukum ibadah, hukum pidana dan perdata. Itu pidana dan perdata, kita tidak mengikuti hukumnya Israel, sebab itu banyak berlaku untuk zaman ketika mereka masih nomaden. Hukum pidana dan perdata kita ikuti pemerintah di mana kita ada itu hukumnya. Ya. Baik, terima kasih Romo. Ada lagi Romo? Oh, nggak ada suara. Halo Romo. Ya, terima kasih kalau gitu, Man. Kita akan lanjutkan. Bermanfaat? Iya, sangat bermanfaat Romo. Saya sendiri diberkati, terutama mengapa waktu itu bangsa Israel harus menumpas bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa barbar. Kita akan lanjutkan, saudara, pertemuan kita setiap hari Senin. Iya. Setiap hari Senin di jam yang sama. Nanti semua yang belum mendaftar silakan mendaftar di Google Meet. Itu tujuannya untuk pengiriman meeting ID lewat email. Tapi yang di grup WA juga di Telegram juga akan dikirimi. Kita akan bertemu lagi dengan Romo Daniel dengan topik yang sangat menarik. Jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silakan siapkan terlebih dahulu. Tanya apa saja mengenai firman Tuhan, Romo akan jawab dan kita akan diskusi. Dan bagi Anda sekali lagi, Romo Daniel banyak buku-bukunya. Anda bisa mendapatkannya dan silahkan hubungi Ibu Theodora ya, nomor 0812 89598568. Silahkan dicatat. Saya juga yang nomor 2 itu yang terbaru, itu saya berbicara tentang kaitan Allah dan kaitannya dengan Tritunggal. Ya, ini lagi viral. Yang baru terbit kemarin. Baik. Ini yang terbaru ya, Satu Allah baru terbit. Ini segera karena ini berbicara tentang ketritunggalan Tuhan kita, Satu Allah. Wah, ini penting sekali untuk dimiliki ya. Dan bagi Anda yang oke. Baik, Tuhan berkati Romo dan Anda yang akan menonton pelayanan Romo silakan. Shalom. Terima kasih Romo, shalom. Terima kasih Romo. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami memberkati Romo Daniel, Gereja Ortodok Indonesia, supaya diberkati semakin Engkau perluas pelayanannya dan menjadi kekuatan
bagi Injil untuk memberitakan kebenaran. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan setiap yang terlibat di dalam webinar ini, Kanuru Channel, Koram Kristo, dan Lentera Injil, dan lain-lain, semuanya diberkati yang merelay program ini. Di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara, dari pemaparan Romo Daniel ini jelas sekali bahwa seringkali kita kekristenan itu diserang seakan-akan bahwa Tuhan ya memerintahkan peperangan atau jihad di dalam Bible kita. Padahal itu tidak. Ya, jelas sekali dipaparkan oleh Romo Daniel ini bahwa sebenarnya orang Kristen nggak disuruh itu untuk memerangi. Yang disuruh itu adalah orang Israel, khusus oleh orang Israel, dan juga itu konteksnya hanya pada waktu itu saja. Sekarang sudah tidak berlaku lagi karena sudah selesai. Setelah menduduki tanah Kanaan, itu sudah tidak disuruh perang lagi, dan itu bukan perang agama, tetapi itu perang untuk menduduki tanah yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kenapa orang Israel kok disuruh menyerang bangsa lain? Masa Tuhan menyuruh hal seperti itu? Nah, itu juga sudah dijelaskan oleh Romo Daniel dengan sangat gamblang bahwa kondisi bangsa yang tinggal di Kanaan itu seperti apa. Sebenarnya sebelum Israel datang ke Kanaan, leluhurnya Bapak Abraham itu sudah datang lebih dahulu ke Kanaan dengan membawa banyak pasukan-pasukannya masuk ke tanah Kanaan. Ya, dan Abraham ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat pada waktu itu, karena Abraham bisa mengalahkan raja-raja di Sodom, raja-raja di Sodom saja itu Abraham bisa mengalahkannya. Ya, mengalahkan raja-raja di Sodom kalau kita baca dalam kitab Kejadian. Jadi Abraham pada waktu itu juga punya pasukan yang kuat, ya, tentara yang kuat. Tetapi ketika masuk ke tanah Kanaan, Tuhan tidak menyuruh Abraham untuk menduduki tanah Kanaan itu, ya, untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Kenapa? Karena orang Kanaan pada itu baik-baik. Ya, mereka masih hidupnya dengan baik, hidup sangat manusiawi. Tetapi kemudian dalam perkembangan sejarah, bangsa Kanaan justru menjadi bangsa yang kehilangan kemanusiaannya. Bayangkan saudara, sebuah bangsa, ya, sebuah masyarakat yang menjadikan anak-anaknya sebagai korban persembahan dewa. Ya. Lalu ada pelacuran bakti, ya, baik yang bersifat homoseks maupun heteroseks. Pelacuran bakti itu adalah pelacuran yang dilegalisasi oleh agama. Lalu pembunuhan yang dilegalisasi oleh agama. Ada lagi bahkan hubungan seks dengan binatang itu yang juga dilegalisasi oleh agama. Pembunuhan persembahan manusia yang dilegalisasi agama. Dan biasanya daging-daging persembahan itu kemudian dimakan para imam. Jadi ada kemungkinan juga ada kanibalisme di sana. Sampai kemudian ya dikatakan para pengintai yang diutus oleh Musa itu, para pengintai itu pulang dan melaporkan pada Musa dan kepada para tua-tua Israel pada waktu dan mengatakan tanah itu sangat penuh dengan bahaya. Tanah yang memakan penduduknya. Jadi bisa dibayangkan kehidupan bangsa-bangsa Kanaan itu luar biasa. Dan kejahatannya itu, amoralitasnya itu, kehilangan kemanusiaannya itu dilegalisasi oleh agama. Jadi kondisi suatu masyarakat yang memang sudah sangat rusak parah. Ya, sehingga wajar kalau Tuhan menghukum bangsa itu lewat bangsa Israel. Namun juga bukan hanya bangsa Kanaan saja yang dihukum ketika mereka berbuat jahat. Bahkan bangsa Israel pun juga Tuhan hukum juga ketika mereka jahat. Ketika mereka kehilangan kemanusiaan mereka. Tuhan memakai bangsa lain gantian untuk menghukum bangsa Israel.
Ya, jadi Tuhan bersikap adil, bukan berarti kemudian hanya bangsa Kanaan yang dihukum dan kejahatannya, ya. Tapi juga Tuhan menghukum bangsa Israel ketika mereka berbuat jahat, penuh dengan dosa dengan bangsa-bangsa lain. Jadi sangat clear sekali, sangat jelas sekali. Ya, saya harapkan saudara bisa menjawab kalau ada serangan-serangan yang mengatakan bahwa Tuhan itu sadis, Tuhan itu memerintahkan genosida. Itu kan yang lalu. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus itulah pewahyuan Tuhan yang final. Wahyu Allah yang final yang menyempurnakan wahyu yang lain. Karena ajaran kasih Yesus itu menyempurnakan di dalam perjanjian lama. Yang dulu memerintahkan perang, sekarang memerintahkan kasih. Yang dulu mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, sekarang mengajarkan mengampuni. Yang mengizinkan poligami, Tuhan sudah kemudian bawa ke dalam suatu konsep pernikahan yang ideal yang dicita-citakan semua orang, yaitu monogami. Yang semula hubungan manusia dengan Tuhan diatur dengan liturgi, dengan ritual-ritual yang hampir sama dengan agama-agama lain, yang semua kalau mau menyembah Tuhan harus dengan ditentukan dengan ritual-ritual dan pengantara-pengantara manusia. Tuhan sudah sempurnakan karena manusia sendiri, setiap orang percaya memiliki satu pengantar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Disempurnakan, ya, sudah penggenapannya secara sempurna, final di dalam Yesus Kristus, maka tidak ada wahyu yang baru lagi. Kiranya video ini memberkati kita semua, yang melengkapi kita, sehingga iman kekristenan kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.